Astaga, belum turbine pula tadi. Depan. Ada ini. Ada ini. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Mantap. Stok baru, stok ikan baru 100 ekor. Jadi kita acclimate dulu dia. Acclimate tuh kita rendam dia di air inilah. Ini air kita untuk dia kasih sama tuh suhu dia dengan air, suhu air di sini. Pas itu baru kita akan kasih masuk dia di dalam tank baru dan kita akan simpan dia di sini. Sementara itu kita mau prepare dulu tank kita 100 ekor. Saya tidak tahu cukup atau tidak. Check it out. Ini hari kita ada BBS, Baby Brine Shrimp. Oke, stok kita sampai. Brand Aqua King. Antara brand-brand yang bagus, so saya akan packing dia hari ini. Lepas tu saya akan bagi demo macam mana mau harvest dia. Let's do this. Pertama, saya akan buka dulu dia punya tin nih. Ini dalam dia halus. Boleh nampak kah? Ini adalah telur. Telur itu tuna Artemia cis brine shrimp egg. Telur brine shrimp. Kita akan packing dia. So saya akan guna ini packing. Kalau kita tengok berat ini packing adalah tuna dia 0,5 gram. Jadi kita tekan 0 off. Lepas tu kita on dia balik. Oke. Dan saya akan mula kasih masuk kita tengok berapa banyak dapat. Tapi kita kasih dekat sedikit lah. Macam dangerous nih kalau jauh-jauh. Aha. Kita kasih masuk lagi. 24 sudah. Oke, kita timbang balik. Kita kasih lari dulu tuh 0. Saya letak Nina jadi 30 gram. Jadi bekas nih tadi 5 gram, tolak 5, 30 berarti 25 gram ini. So 25 gram nih kita jual 25 ringgit. Banyak nih 25 ringgit. Aqua King punya brand satu nih 25 ringgit. Berat dia 25 gram. Sekarang saya akan kasih settle packing semua habis. Kita time lapse. Selesai sudah guys. Ini dia 25 gram berat BBS saja. 25 ringgit kita jual lah. Kita cek betul kah tidak. Bekas dia ini berat dia 5 gram. Campur itu baja itu BBS 25 jadi dia mesti 30 gram. Kosong kosong. Let's go. Tada, 30 gram. Nampak? 25 ringgit BBS Baby Brine Shrimp. Jenama apa? Aqua King. Ini ada. Aqua King, the perfect food for fish prawn. Hatching instruction. Kita sudah siap tagging. 25 ringgit untuk 25 gram BBS. So kita ada lebih kurang berapa nih? 400 gram saja dah. Cepat-cepat dia dapat. And thank you. Kosong sudah Nina. Ini pun berkurang, ini pun berkurang. Thank you guys yang membeli bajak untuk dewasa dan juga powder
pellet, dan ini dia BBS. Siapa mau kontak laju-laju. Kita mau buat demo macam mana kita mau hatch. Sebelum itu kita sedia dulu barang-barang dia. Kita akan buat dulu set penetasan ya. Set penetasan nih sebenarnya ada juga jual di online, di Shopee pun ada orang yang jual nih set, tapi saya buat demo untuk yang tanpa guna itu set lah. Simple saja. So kita perlukan botol mineral, satu pun boleh, cuma saya mau bikin dua. Kenapa saya bikin dua set? Kalau lepas ini habis, besok dia boleh harvest nih. Nanti bergilir-gilir dia orang, jadi tidak putus kita BBS. Kita perlukan hose, oke? Ini hose biasa lah, aquarium punya. Ini T-joint. So ini kita pecah dua. Kalau kamu bikin satu tidak perlu nih, ini optional. Ini controller on off itu angin. Ini pun optional kalau kamu bikin dua. Ini penting. Ini wire tape kita akan guna untuk di sini nanti, dan ini pemotong. Guys, pertama kita akan bikin? Kita akan solo tape tengah nih. Solo tape. What? Kita akan tutup tengah nih untuk menjadi hitam supaya kasih gelap dia. Pakai guna nih. Apa tujuan dia? Nanti saya kasih tahu. Untuk apa tujuan dia. Siap sudah. Ini dia. Kita balut dia macam ni. Tujuan kita balut begini supaya lepas kita menetas nanti, kita mau itu anak-anak dia ada di bawah sini. Bukan anak-anak dia, itu BBS akan yang menetas tuh dia akan di bawah sini, dan itu cengkerang dia akan timbul di sini. So ini yang kita akan ambil. Kenapa perlu gelap? Sebab itu BBS dia akan tertarik dengan cahaya. So bila sini gelap, sini terang, sedang akan pergi di sini. Supaya senang untuk kita harvest nanti di bawah sini. Paruh nih saya tidak terlalu habis supaya saya boleh cek bila kasih masuk BBS dan lain-lain. Next step, kita kasih lubang nih tengah-tengah, dua penutup nih kita kasih lubang supaya kita boleh kasih masuk ini hose. Oke, tarik saja. Kita agak dia berapa dalam kita mau tarik di sini. Oke, bolehlah macam ini. Kalau masih fit dia dapat masuk, kita kasih tambah lagi lubang dia sebesar sedikit. Dan kasih masuk. Alright. Oke, begini guys. Ini siap. Langkah seterusnya, ini optional sudah. Ini maksudnya ada pun bagus, tiada pun no problem. So saya mau bikin dua split. So di sini saya akan connect. Ini T yang tengah-tengah besar tuh kita akan taruh satu ini. Saya akan tunjuk macam mana dia berfungsi nanti. Pas tuh connect ini di sini. Yang ini di atas, connect di sini. Ini kalau mau bikin dua lah. Alright. Jadi saudara. So nanti dari pump oksigen akan masuk angin pergi sini. Pas itu dia split jadi dua. Pas itu dia akan bubble di dua botol nih. Ini pilihan kalau tidak wajib ada. Ini saya mau kontrol dia punya on and off angin nanti. So dia punya main tutup switch to pump. Oke, buka ya. Saya masukkan ini. Ini stainless steel lah. Cing cing. On, off. Oke, masuk angin, tutup angin. Ini tidak wajib Siap juga akhirnya. Dua tempat hatching, dan ini set pump. Angin akan masuk dari sini, pas itu dia split pergi dua, tuna controller di tengah-tengah ini sama ini. Mari kita buat dia sekarang. Masih banyak lagi. Sini semua yang lain. Ini standby, udah cukup kan, Bang? Iya. Udah cukup kita punya glass tank, jadi sini kita mau susun nanti. Kita akan isi dulu air. Saya akan isi air sampai sini saja. Yang ini saya akan isi sampai sini saja. Air tuh air pipe lah kalau saya pakai. Ada klorin tidak klorin hantam saja. Dua-dua pun boleh. Lambat sedikit kalau begitu kan. Dia macam mau terjatuh. Oke, kita taruh begini. Begini senang. Alright. Mau nampak tuh, tapi tidak nampak dari sini kan. Level air tuh sampai sini. Yang ini sampai sini pula. Yang penting ada ruang jangan sampai di atas nih kurang sedikit begini. Next baru kita kasih masuk garam. Garam apapun boleh. Saya bikin uji kaji lah. Ini adalah garam ikan yang biru tuh. Satu kita pakai garam rumah. Kita tengok mana yang menetas duluan. Ini kita akan pakai garam rumah. Yang ini kita akan pakai garam ikan. Tuh dua sudu. Tambahlah 3 sudu biar dia masin betul-betul. BS ini adalah dari laut nih. Sebab tuh dia perlu air masin untuk menetas. Pas tuh yang sebelah nih 1, 2, 3.
Tidak sudah juga. Nampak tuh garam biru jadi biru. Bila dia terlampau biru begini berarti masin lah sudah tuh. Kalau yang garam rumah dia tidak akan bertukar jadi biru. Nampak beza dia. Ini garam biru ikan, garam rumah biasa. Kita akan tengok dia menetas atau tidak. Sekarang barulah kita kasih masuk kita punya BBS. Sebab saya mau pakai banyak. Sekarang kasih masuk begini banyak. Terpulang berapa banyak kamu mau pakai. Kalau banyak ikan kamu pakai banyak lah. Kalau macam ini banyak nih sebenarnya nih. Pakai sedikit pun cukup sudah, tapi ini banyak nih. Okay. Ada orang floating di atas tuh. Oke, next step kita akan taruh di sini sebab di sini tempat saya si hatching dia. Ini dia yang saya cakap tadi. Ini nah, mula-mula ini pump kita, dia masuk pergi sini. Ini pump sudah on lah. Lepas tu dia pecah dua. So ini controller dia on and off. So ini kita kasih masuk dulu di sini. Ujung dia nih. Ini sekarang tengah on lah. Kita tutup dia. Melekat saya begitu. Ini pun sama. Oke, tuh berbocak-bocak sudah. So ini on off dia. Boleh nampak tuh. Pusing-pusing saudara. Ini pun sama. Kita akan tunggu 24 jam. Next video besok nih saya akan update sama ada dia menetas atau tidak. Sekarang jam berapa Bang sekarang? Jam 3. 3:30 lah. Oke, sekarang jam 3:30. Jadi 3:30 petang. Jadi besok jam 3:30 petang kita cek sama ada dia menetas atau tidak, atau dia menetas awal atau tidak. Mau beli Rp25 untuk 25 gram. Banyak nih. BBS ini adalah alternatif terbaik dan menjadi pilihan utama untuk kawan-kawan yang tidak ada sumber makanan hidup. Contoh, tidak butuh air, kamu tidak bloodworm, kamu tidak itu, tidak ini, pakai ini BBS. Tadi itu adalah cara saya buat BBS. Soalnya sebenarnya dia ada banyak cara tuh. Dia ada banyak setting dia. Salah satu setting dia yang terbalik begini dari bawah. Itu penutup dia pergi bawah. Dia pump dari bawah. Kalau ini kamu pergi cek saya punya brother punya YouTube, ada tuh video dia bikin baru juga tuh, baru habis saya tengok tadi. Lundus beta aja. Nah ini Lundus beta. Itu nah video dia baru upload 44 menit tadi. Tutorial menyediakan tempat penetasan BBS. Right, so itu another way lagi, cara lain lagi. So kamu tengok banyak-banyak cara. Lepas itu kamu try, kamu rasa mana yang sesuai bikinlah. Yang penting prinsipal dia sama. Kalau jenis yang kami pakai ini, BBS kami pakai, dia perlu kena kasih tetas. Duh, pedas sedap. Oke. Kamu cek tutorial ya. So kamu dapat idea macam mana yang sesuai dengan kamu, oke? Dan cek juga yang lain-lain lah. Ada banyak cara dia. Dia depend sama tools apa yang kau ada, Bene. Tools apa yang kau ada. Tengok apa yang sesuai ya. Tapi kalau main jenis terbalik macam yang Bro Lundus punya, pastikan kau punya pump tuh kuat Kalau macam saya punya pump tadi, itu single outlet, tapi saya kasih paksa dia pecah jadi dua. Jadi pressure dia tidak kuat lagi pun kecil, kecuali saya pakai pump besar sedikit. Baru budi saya bikin yang main terbalik dari bawah tuh, supaya baru kuat dia punya bubble. Oke, berbeza. So depends. Yang penting kamu kasih bubble dia 24 jam dalam air garam. Oke guys, kita jawab dua soalan hari ini. Soalan Brother Zaid Ibrahim. Oke, soalan pertama dia, kalau beta tuh bukan FCCP tapi dia ada Startel, kira pattern atau AOC? Ini soalan tidak clear ini. Sama ada bro mau tanya pasal itu Startel ataupun ikan yang bukan FCCP. Jadi saya agak confused mau jawab nih. Sebab Startel tuh bukan pattern. Pattern tuh cuma ada 5 saja. Grizzle, marble, triband, butterfly, sama bicolor. 5 saja kalau standard pattern dalam kom lah. Tapi di kom saya ada buka kelas Startel. So kalau bro tanya mengenai kom KBS, kan ada Startel tapi bukan FCCP. Yes, dia boleh main kelas Startel. Sebab bukan saya tulis FCCP, saya tulis Startel. So apa-apa ikan yang ada Startel boleh main di Startel punya kelas. Atau AOC saja. AOC pun bukan bro. Sebab AOC ini bergantung pada itu kom. Kalau itu ikan yang bro bilang bukan FCCP tapi ada Startel, ada kelas dia dalam itu kom, so dia main kelas dia. Kecuali tiada kelas dia dalam itu kom, tiada yang fit, main di AOC lah. Tapi pun mau kena cek definisi AOC. Itu organizer, dia mau cari yang apa. Kamu kena baca tuh class list. So ini soalan agak general, saya susah mau jawab. Sebab saya tidak tahu soalan bro ke arah mana. Ke arah mau tanya pasal Startel ataupun mau tanya apa ini. Oke, tapi anyway, Startel bukan pattern. Dan Startel juga bukan AOC semestinya. Kena cek itu class list. Soalan kedua, bolehkah ada beta yang
tidak qualified masuk kategori AOC di KOM? Boleh bro. Kalau itu ikan, dia memang ada kelas dalam itu KOM, tapi dia gasak juga pergi main di AOC. So memang tidak qualified lah. Selalunya akan kena reclass karena taruh balik pergi kelas yang sepatutnya dia main lah. Itu kalau KOM saya, KOM orang lain saya tidak tahu. Oke. AOC ini kalau boleh hantarlah ikan-ikan yang fit. Maksud saya rare dari segi warna dan juga pattern dia. Oke, so sebenarnya itulah yang cantik kalau di AOC kalau saya. Any other color. Bukan semata-mata pasal itu ikan tidak kelas pada itu KOM, tapi kita mau cari juga ikan-ikan yang unik pattern dia. Oke, thank you bro bagi soalan. Thank you. Tulis lagi soalan lain. Kalau macam soalan satu tuh saya tidak dapat menjawab soalan bro, type lagi balik kasih clear itu soalan bro. Baru saya paham ke arah mana bro punya soalan, baru saya boleh jawab. Thank you bro. Oke guys, sampai di sini saja video kali ini. Tolong saya subscribe, tekan tuh lonceng, subscribe supaya banyak video kita boleh bikin. Thank you. Dan apapun kami sangat gembira sebab 2-3 hari ini bertambah dengan laju kita subscriber. Kalau last saya cek tadi 560 guys, 560. Banyak tuh untuk saya. Oke, kalau orang lain ribu-ribu, itu dong punya hal lah. Saya 500 lebih pun saya syukur sudah. So tolong saya subscribe. Kita jumpa di next video. Jangan lupa saya mau update tuh yang di dalam besok, menetas atau tidak. Thank you guys.